wajib bagi setiap muslim. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab yang baru, ya. Babul imamah. Al-imamah. Yaitu masalah imam dalam salat. Kita tidak berbicara tentang al-imamah yang maknanya khilafah, ya. Itu namanya al-imamatul kubra. Itu imam yang besar yang meliputi seluruh kaum muslimin yang dikenal dengan khilafah. Tapi maksudnya ini imam al-imamatus sughra, imam dalam salat, ya, imam dalam salat yang sedang kita bahas. Siapa yang paling utama jadi imam? Yang pertama, yang utama jadi imam adalah yang paling aqra'ukum li kitabillah, yang paling qari, itu pandai dalam bacaan dalam Al-Quran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, bahwasanya suatu kaum diimami oleh orang yang paling mahir dalam baca Al-Quran di antara mereka. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bisunnah. Kalau ternyata mereka semuanya mahir dalam Al-Quran, maka yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kanu fi sunnati sawaan fa'lamuhum fa'aqdamuhum hijratan. Kalau ternyata mereka semua paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling fa'aqdamuhum hijratan, yang paling pertama berhijrah. Fa in kanu sawaan fa'aqdamuhum sinnan. Kalau ternyata mereka semuanya sama dalam hijrah, maka yang paling tua umurnya, yang paling tua umurnya. Perhatikan, Nabi memberi urutan pertama yang paling qari dalam Al-Quran, baru yang kedua. Jadi yang paling utama jadi imam, kata Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling utama yang paling qari dari Al-Quran, paling paham tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, untuk didengar oleh makmum, karena ini berkaitan dengan kenikmatan makmum tatkala menjadi makmum. Mereka senang mendengar bacaan imam, mereka betah dengan bacaan imam. Karena terus terang kalau imam bacaannya ternyata kacau, itu menggelisahkan makmum. Makmum gelisah, hafalannya salah-salah, tajwidnya ngaco, makmum di belakang gelisah sehingga tidak konsen. Tapi kalau imam bacaannya enak, hafalannya kuat, terus tajwidnya baik, maka itu yang lebih utama jadi imam. Kalau ternyata semuanya sama, maka sama-sama pandai baca Quran, yang paling a'lamuhum bis sunnah, yang paling ngerti tentang sunnah. Artinya yang paling alim di antara mereka, ya, yang paling alim, yang paling fakih di antara mereka, ya. Ternyata ini kumpulan ustadz-ustadz, semuanya bacaannya bagus, semuanya tajwidnya bagus, ya sudah, yang paling alim di antara ustadz tersebut yang menjadi imam, ya. Kalau ternyata fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau ternyata mereka semua sama dalam sunnah, maka yang paling utama, yang paling pertama hijrah, yang paling dahulu hijrah. Ya sudah, yang di luar ngaji siapa, dia lebih ngerti dan macam-macamnya. Kalau zaman dulu hijrah yang pertama kali pindah dari Mekah menuju Madinah, maka dia yang paling utama untuk apa? Menjadi imam. Kalau sekarang mungkin yang lebih utama yang di luar ngaji, yang di luar lebih ngerti, yang di luar hijrah, maka lebih utama jadi imam. Kemudian kalau sama baru aqdamuhum sinnan, yang paling tua. Jadi perhatikan di sini, ternyata masalah umur adalah poin yang terakhir untuk dilihat untuk menjadi imam, ya. Sebagian orang sekarang yang paling pertama lihat apa? Tua, yang paling tua jadi imam. Bacanya sudah enggak kedengaran, tajwidnya terkadang salah-salah, ya. Seandainya dia adalah orang alim, tidak apa-apa, kita dahulukan orang yang lebih tua. Tapi kita masalah salat memperhatikan masalah umum.
Untuk maslahat umum, makmum lebih utama untuk mendengar suara yang lantang, suara yang tajwidnya baik, yang mereka betah untuk jadi makmum tatkala salat di belakang orang tersebut, maka yang paling utama adalah yang paling qari Al-Qur'an. Baik. Masalah kedua, ini yang pertama, yang kedua, apakah orang fasik boleh jadi imam? Jawabannya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Tapi kalau dia jadi imam, apakah sah? Apakah sah salat di belakangnya? Jadi orang fasik jangan jadi imam. Imam ini adalah kedudukan yang istimewa, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan seorang kalau tatkala salat, kalau dia merasa dia yang paling alim di antara yang lain, dia yang paling bagus bacaan Qur'annya, maka dia tidak boleh tawadhu. Dia harus maju. Karena ini perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya ummul qaum aqrabuhum li kitabillah, aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam di antara kaum tersebut yang paling mahir tentang Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis yang lain, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam di antara kalian yang paling mahir tentang Al-Qur'an. Maka itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang tatkala dia di salat misalnya lagi bersafar, 5 orang dia tahu dia yang paling pandai baca Quran, dia maju. Jangan dia tawadhu, kamu saja. Padahal bacaannya ngaco, enggak boleh. Dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya masalah salat ini masalah penting. Kita perhatikan bahas dari kemarin masalah safnya, masalah pengaturan saf, tidak boleh orang lewat depan. Ini semua menunjukkan syariat sangat serius tentang masalah salat. Ya, enggak boleh macam-macam, ya. Makanya masalah imam juga enggak boleh sembarang. Yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau berhadapan dengan raja saja, kita harus milih orang yang pandai bicara, yang bicaranya serius, yang benar. Ini apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi imam harus benar-benar orang yang mahir dalam Al-Qur'an. Kecuali kalau tidak ada, maka dia mundur. Tapi kalau dia tahu yang lainnya ternyata tidak tahu, dia lebih pandai, maka dia harus maju sebagai melaksanakan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kamu saya katakan tadi, keimamahan dalam salat ini kedudukan bergengsi. Banyak orang mau jadi imam. Orang mau jadi imam padahal bahlul, ya. Tidak punya kemampuan, ya. Hafalan kacau, hafalan cuma juz amma saja. Sementara ada yang lain, anak muda mungkin hafalan lebih banyak, hafalan lebih bagus, bacaannya lebih baik. Maka dia harus tahu diri. Ini bukan masalah gengsi-gengsian, tapi ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau kita tahu ada orang yang ternyata lebih pandai daripada kita, maka kita persilakan dia untuk menjadi imam. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap sunnah Nabi SAW. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling pandai dalam Al-Quran. Adapun orang yang fasik maka tidak boleh jadi imam. Ya. Tapi kalau ternyata dia nekat jadi imam, dia fasik, kita tahu ternyata dia jahat, dia suka zalim, mungkin dia hakim tapi zalim, dia pengacara, suka bohong, ya. Tapi di kampung dia jadi imam. Gimana salat di belakang hukum orang yang fasik seperti ini? Ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Namun wallahu alam bisawab, zahir perbuatan para salaf bahwasanya salat di belakang orang yang fasik hukumnya sah. Oleh karena sebagian sahabat mereka salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj. Nah, Hajjaj adalah seorang yang sangat zalim, yang suka membunuhi kaum muslimin. Dia fasik. Tetapi Ibnu Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya. Jadi kalau kita salat di belakang orang yang fasik tetap sah, ya. Kalau dosa ditanggung oleh sang imam, ya. Namun salat kita tetap sah. Adapun di belakang orang yang kafir jelas tidak boleh. Ya.
tidak sah salat di belakang orang kafir. Kok bisa orang kafir jadi imam? Kok bisa orang kafir jadi imam? Ya. Atau yang terjerumus dalam kekafiran. Dia masih dalam kekafiran. Kita ragu dia kafir atau tidak. Kalau kafir, tidak boleh. Kita tahu ada orang murtad, ya. Kemudian ini dukun misalnya, dukun kafir atau bukan? Contoh, dukun jadi imam. Ada enggak? Ada, dukun jadi imam. Dukun kafir, jadi ini enggak boleh kafir. Kafir. Dukun ini kafir. Kemudian contoh atau yang terjerumus dalam kekafiran. Yang terjerumus dalam kekafiran contohnya ya, contoh orang yang diketahui melakukan syirik akbar. Cuma kita ragu dia kafir atau tidak. Contohnya dia minta-minta ke kuburan, minta-minta ke mayat, terus jadi imam. Sebaiknya jangan salat sama orang seperti ini. Entah dia kafir enggak kafir, dia melakukan satu hal yang merupakan apa? Kekufuran. Dan kita dianjurkan untuk al-ikhtiyat, berhati-hati. Ini salat ibadah yang agung. Jangan sampai salat kita di belakang orang yang seperti ini. Contoh ketahuan orang punya pemikiran liberal. Tahu orang liberal ya, menghalalkan LGBT, kemudian mengatakan semua agama sama. Jangan sholat di belakang orang seperti ini. Jangan sholat di belakang orang seperti ini. Kalau dia mati pun jangan sholatin dia. Ya. Kenapa? Karena kita sangat khawatir dia ini sudah keluar dari Islam. Ya. Contoh orang mungkin mengejek hukum Islam. Orang yang mengejek hukum Islam ya. Orang ngejek hukum Islam, maka jangan salat di belakang orang seperti ini. Ngejek jilbab ya. Ngejek misalnya jenggot ya. Jangan salat di belakang orang seperti ini. Kita tahu jenggot ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu jenggot adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu cingkrang itu adalah pakaiannya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian dia ngejek-ngejek, jangan salat di belakang orang seperti ini. Kita hati-hati, khawatir dia terjerumus. Tapi kita lanjutkan. Contoh orang yang mengejek. Tes. Tes ya. Jadi kalau orang tersebut kita ragu tentang keislamannya, maka yang lebih hati-hati jangan salat di belakangnya. Kalau jelas dia kafir tidak boleh. Jadi kalau kita ragu tentang keislamannya, maka kita harus berhati-hati. Kita ingin selamatkan salat kita, jangan salat di belakang orang seperti ini. Mulai dia kelihatannya minta-minta kepada penghuni kubur, membolehkan minta kepada roh-roh, ini tinggalkan. Meskipun dia hafal Quran, maka jangan salat di belakang orang seperti ini. Permasalahan berikutnya, apakah anak-anak yang belum balik boleh jadi imam? Khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Namun yang benar bahwasanya anak-anak boleh
jadi imam selama dia mumayyiz, selama dia bisa membedakan. Ya, dalilnya adalah kisah dari Amr bin Salamah. Ya. Kata Nabi kepada ayahnya, "Wal ya ummukum aktsarukum Qur'anan." Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanadharu, maka mereka pun lihat-lihat siapa yang paling banyak Qur'annya. Falam yakun ahadan aktsar minni baina aidihim. Ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah aku. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Padahal aku itu umur baru 6 atau 7 tahun. Jadi tidak mengapa anak kecil boleh jadi imam ya. Ya, oleh karenanya anak kecil meskipun belum balik boleh jadi imam. Pertama dari sisi mungkin saja hafalannya lebih apa? Lebih banyak. Dia belajar tajwid, apalagi bapaknya banyak yang bahlul-bahlul ya. Bapaknya baru hijrah, baru ngaji, anak-anaknya kecil-kecil sudah pada hafal Quran, dia jadi imam. Atau memang ada ustadz, terus dia ingin anak ini latih diri supaya jadi apa? Imam, mengajar keberaniannya, boleh. Ada maslahat yang kita lihat. Ya, yang imamnya dia jadi imam sah ya. Ya, kita latih anak kita untuk jadi imam, kita latih anak-anak muda untuk jadi imam sehingga mereka punya ghirah untuk belajar agama. Intinya anak kecil boleh jadi imam. Jawabannya boleh ya. Taib, yang terakhir, apakah wanita boleh mengimami lelaki? Lelaki. Jawabannya tidak. Tidak boleh. Ada khilaf antara orang Islam dengan orang liberal ya. Kalau orang liberal bilang boleh, orang Islam bilang tidak, tidak boleh. Ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka atau menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin. Ini hadis Abu Bakrah. Jelas bahwa hadisnya tidak boleh menjadikan wanita sebagai pemimpin. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Seburuk-buruk saf wanita paling depan, yang paling terbaik adalah yang paling belakang. Nah, kalau jadi imam berarti dia apa? Dia paling depan. Yang paling buruk gimana paling buruk ya? Karena tidak boleh jadi imam perempuan. Kemudian sampai para wanita saja waktu mereka jadi imam, wanita di tengah, tidak di depan. Kenapa? Agar dia lebih tertutup. Di depan terlihat sendirian, terlihat bodinya dan yang lainnya, demi menjaga tertutupnya wanita sampai syariat menyuruh wanita jadi imam di tengah, tidak maju ke depan ya. Tidak maju ke depan. Jadi saya ulangi tadi, wanita tidak boleh jadi imam 3 alasan. Pertama tadi kata Nabi tidak akan beruntung satu kaum menjadikan pemimpinnya seorang wanita. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Masa wanita kemudian paling depan. Yang ketiga, bosnya wanita itu memang harus tertutup, bukan malah nampil di depan ya. Apalagi kalau wanita jadi imam nanti saf pertama cepat penuh. Laki-laki semangat ya. Tunggu kapan imamnya ruku dan tunggu kapan imamnya sujud, bahaya. Malah tidak lihat ke tempat sujud, malah lihat kepada imamnya ya. Ini tentu mudarat yang sangat besar ya. Oleh karenanya orang liberal itu ngawur ya. Tatkala mengatakan boleh wanita jadi imam, boleh wanita khutbah Jumat. Bayangkan khutbah Jumat kemudian haid gimana? Jadi imam kemudian tiba-tiba haid, kacau balau ya. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Bisa nggak? Oh, spidolnya kencang ya. Kenapa? Pakai tisu.
Masya Allah. Baru sekali 3 orang langsung. Mana tuh? Ada spidol di bawah situ. Spidol biru ada nggak? Masuk ke bawah deh. Ada, oke. Jazakallah khair. Sudah belum? Sudah ya. Bersih. Sudah? Taib. Kita lanjutkan. Sekarang kita baca hadis. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ama yakhshal alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam angkat kepalanya takut untuk Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya tidak takut Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah akan merubah bentuknya menjadi bentuk keledai, ya. Ini dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tegas tentang larangan orang mendahului imam. Tidak boleh seorang mengangkat kepalanya sebelum imam. Barang siapa mengangkat kepalanya sebelum imam, maka dia melakukan dosa besar. Ya. Sebenarnya mengatakan ini zahirnya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ancaman khusus, yaitu wajahnya dirubah menjadi wajah himar. Ya. Nah, dirubah menjadi wajah himar ini maksudnya apa? Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan maksudnya benar-benar dirubah menjadi himar. Dan sebagian ulama seperti dalam buku-buku syarah hadis seperti Umdatul Qari wa Tuhfatul Ahwadhi, kemudian Mirfatul Mafatih, menyebutkan ada orang yang pernah dirubah oleh Allah menjadi himar gara-gara dia suka mendahului imam, ya. Allah alam akan kesahihan kisah ini, ya. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya pernah ada yang dirubah menjadi bentuk himar. Yang pendapat yang lain mengatakan maksudnya Allah akan menjadikan dia orang yang bodoh, pandir seperti himar. Ya, karena kebiasaan dia mendahului imam, nanti dia jadi orang yang pandir seperti himar. Karena himar itu biasanya digunakan untuk menunjukkan kepandiran seseorang, ya. Dalil mereka karena banyak orang yang mendahului imam namun mereka tidak dirubah menjadi himar. Kenyataannya banyak orang yang suka mendahului imam namun tidak dirubah menjadi himar. Oleh karenanya mereka bawakan pada makna bahwasanya yang dimaksud adalah akan dijadikan pandir oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bahlul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang orang yang mendahului imam itu pada hakikatnya hanya melakukan kebodohan. Dia mendahului imam, ngangkat kepala di luar, rukuk di luar, sujud di luar, imam berdiri, Allah, dia sudah bar. Allah, dia sudah bar, ya. Terus akhirnya pun terakhir dia kalah. Dia enggak mungkin assalamualaikum dulu baru imam. Akhirnya kan dia nunggu imam assalamualaikum baru dia assalamualaikum. Jadi sejak awal percuma dia menang, terakhirnya dia juga kalah. Jadi kepandiran seperti ini apa faedahnya? Ya. Kecuali dia bisa lebih cepat dari imam 1 rakaat pulang duluan, oke lah. Berarti kita setuju, enggak apa-apa, ente pintar berarti. Ya, tapi kan enggak. Orang berusaha mendahului imam, melewati imam lebih dahulu, terakhirnya pun dia harus nunggu imam assalamualaikum dulu baru dia kemudian ngikut imam. Jadi apa yang dia lakukan hanyalah perkara yang tidak ada manfaat, hanyalah kepandiran. Taib. Meskipun dalam hadis disebutkan orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dari
dari rukuk dia berdiri dulu, dari sujud dia bangun dulu. Namun nasnya masalah mengangkat kepala sebelum imam, namun karena ilahnya, sebabnya larangan tersebut karena mendahului imam, maka para ulama mengatakan demikian juga yang turun sebelum imam juga. Lebih rukuk dulu sebelum rukuknya imam. Lebih dulu sujud sebelum sujudnya apa? Imam. Ini semua perbuatan yang tercela karena imam itu untuk diikuti. Kondisi ya. Kondisi makmum bersama imam. Apa? Dia penghapus. Makmum bersama imam. Ada 3 kondisi. Pertama, mendahului imam. Mendahului imam. Yang kedua, menyamai imam. Yang ketiga, mengikuti imam. Yang keempat, sangat terlambat dari imam. Mendahului imam, maka 2 kemungkinan ya. Kalau ada uzur, tidak sengaja, maka sah salat. Kalau sengaja, salat batal. Salatnya batal. Nah, tidak boleh dia mendahului imam. Yang jadi imam siapa? Ente apa dia? Ya. Kalau dia mendahului imam maka salatnya batal. Kalau menyamai imam sama, ini juga makruh hukumnya. Sama. Allah sama-sama terus, sama-sama juga hukumnya apa? Makruh. Mengikuti imam, maka ini yang sunnah. Imam dulu baru dia. Imam dulu baru makmum. Paham? Yang keempat, sangat terlambat sampai ketinggalan 1 rakaat. Jika sampai ketinggalan 1 rukun. Makin dilihat. Kalau ada uzur, seperti ngantuk, ketiduran, imamnya kecepatan, terlalu cepat, maka sah. Kalau ketinggalan 1 rukun tanpa uzur, maka tidak sah. Tidak sah sebagaimana penjelasan Ibnu Qudamah. Contoh, jika ketinggalan sampai 1 rukun, contohnya begini. Imam makmum, imam baca Allahu Akbar. Setelah baca surat, kemudian imam rukuk. Allahu Akbar. Si makmum belum rukuk, masih begini. Suratnya belum selesai. Imam sudah selesai, dia belum selesai. Ngapain dia? Imam udah rukuk. Ini terus baca. Terus Sami Allahu liman hamidah. Dia masih berdiri juga, batal kata para ulama. Berarti dia sudah kehilangan satu apa? Terlambat 1 rukun. Paham? Terlambat 1 rukun. Tapi kalau imam Sami Allah, langsung dia Allahu Akbar, masih belum. Berarti belum 1 rukun ketinggalan. Tapi kalau sampai 1 rukun benar-benar ketinggalan, maka sholatnya tidak sah, batal. Kenapa? Karena dia tidak jadi makmum kalau begitu. Dia sholat sendiri namanya.
Sebagian orang begitu, orang jahil saya lihat. Jadi imamnya sudah apa Allahu Akbar dia masih sujud lama. Saya imamnya ruku Allahu Akbar dia masih sujud ya. Ya ngawur. Ente khusyuk tidak pada tempatnya. Ya salah seperti itu. Ente jadi makmum tahu diri jadi makmum. Ya, jangan pasang diri sebagai apa? Imam ya. Jadi demikian. Silakan difoto terus dihapus. Kenapa yang model imam solatnya batal? Solatnya batal kalau sengaja karena sebagaimana kaidah usul fikih an-nahyu yaqtadil fasad. Yaitu larangan mengkonsekuensikan atau melazimkan larangan mengkonsekuensikan kerusakan. Jadi kata Nabi tadi, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam am yuhawwila ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al surata himar?" Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut akan dirubah kepala menjadi kepala himar? Berarti Nabi melarang. Dan larang itu dalam salat. Kalau ada yang sengaja melanggar berarti salatnya rusak. Berarti salatnya rusak. Larangannya dalam hadis tadi. Allah. Hah? Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah. Kurang satu orang. Tadi bertiga. Bersih-bersih dia, Sir. Di atasnya belum. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihinya. Saya ulangi, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Fa idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika dia rukuk maka rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, kalau dia salat dalam kondisi duduk maka salatlah kalian dalam kondisi duduk pula. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisihinya. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia bertakbir maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk maka rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, jika dia berucap sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia mengatakan sujud maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, kalau dia salat dalam kondisi duduk maka duduklah kalian sebagaimana dia. Taib. Dalil di sini perhatikan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir, maka bertakbirlah. Ini fa itu artinya maka. Itu at-tartib biduni tarakhi. Artinya tertib tanpa jeda. Kalau pakai jeda biasanya summa. Jadi dalil bahwasanya imam kalau sudah melakukan gerakan kita segera ikut, jangan lambat-lambat. Jadi Allahu Akbar ruku. Kita juga ruku. Sami Allah liman hamidah, langsung kita Rabbana walakal hamd. Jangan lambat karena Nabi menggunakan kata fa. Idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud maka sujudlah. Jika dia bertakbir maka takbirlah. Maka tidak boleh mendahului, tidak boleh bersamaan dan tidak boleh terlambat. Jadi fa ini menunjukkan tidak boleh mendahului, tidak boleh menyamai, dan tidak boleh terlambat. Karena dia tertib tapi tanpa jeda, tanpa jarak. Paham atau tidak? Bapak-bapak sudah kenyang kan? Paham atau tidak? Paham ya. Jadi demikian. Jangan lambat-lambat. Ya, tapi harus mengikuti imam, tidak boleh menyamai dan tidak boleh terlambat terlalu lama. Kemudian para ulama khilaf tentang apakah imam diikuti dalam segala hal, ya. Apakah imam diikuti dalam segala hal? Jawabannya tentu tidak. Diikuti selama tidak meninggalkan rukun salat. Artinya kalau imam salat Isya 3 rakaat, kita ikut atau tidak? Tidak. Kemudian dia salam, sudah ditegur tetap ngeyel, maka kita tidak ikut. Kita tetap melanjutkan. Kenapa? Dia bukan hanya meninggalkan satu rukun, meninggalkan satu rakaat. Faham? Dia salam, biarin kita lanjutkan rakaat keempat. Paham? Contohnya. Contoh imam sujud cuma sekali. Dia meninggalkan sujud kedua. Kan sujud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sujud rakaat pertama, Allahu Akbar, turun. Sujud langsung Allahu Akbar, langsung naik rakaat kedua. Berarti dia meninggalkan rukun, di antaranya rukun sujud kedua, di antaranya rukun duduk di antara 2 sujud. Dia meninggalkan 2 rukun. Maka kita tidak boleh ikut. Kita tegur, subhanallah. Subhanallah. Kalau dia lanjut kita enggak boleh ikut karena dia meninggalkan apa? Rukun. Karena meninggalkan rukun salat jadi batal. Dan duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua itu merupakan apa? Rukun. Ya.
maka tidak boleh ikut. Karena imam meninggalkan dua rukun. Yaitu apa? Duduk di antara dua sujud. Dan apa? Sujud kedua. Taib. Jika imam meninggalkan kewajiban, yang bukan rukun, maka ikut. Maka ikut. Contoh, imam meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal ini hukumnya wajib dan dia bukan rukun. Seandainya imam rakaat kedua dia tidak tasyahud awal, langsung rakaat ketiga dan sudah berdiri, kita bilang subhanallah dan dia tetap naik ke atas, maka kita ya ikut imam. Tidak apa-apa kita tinggalkan. Karena tasyahud awal hukumnya bukan apa? Rukun. Paham? Hukumnya wajib. Hapus yang ini. Sudah dicatat yang ini. Jadi foto, saya mau hapus. Sudah? Yang ini, yang Arabnya. Ya. Aduh. Qadarullah. Ya udah, saya tulis lagi ya. Baik. Sudah? Tolong dihapus yang Arabnya. Ya. Itu lagi, di bawahnya juga penjelasan juga. Baik. Berikutnya ikuti imam pada perkara-perkara yang zahir, yang berkaitan dengan tepat atau terlambat, Contohnya takbir, ruku, sujud, dan lain-lain. Adapun yang tidak zahir, tidak berkaitan dengan hal tersebut, dengan tepat atau dengan tepat mengikuti gerakan imam, mengikuti imam, maka tidak wajib. Contoh, imamnya gerak jari atau tidak tatkala tasyahud. Ini tidak perlu diikuti, faham? Tidak harus ya. Imamnya meyakini jari-jari digerak, makmumnya tidak meyakini. Sudah enggak harus ikut karena tidak berkaitan dengan terlambat atau cepat, tepat, faham?
Contohnya imamnya rakaat kedua salat subuh, duduknya tawarruk. Imamnya rakaat kedua duduknya tawarruk. Makmum maunya iftirash, maka enggak harus ikut. Paham? Contohnya lagi, imamnya setiap mau sujud ngangkat tangan. Angkat kedua tangan. Sementara makmum tidak meyakini demikian. Makmum hanya angkat tangan kalau mau ruku sama bangkit dari ruku. Adapun kalau mau sujud enggak ngangkat tangan. Ada sebagian imam yang demikian berdasarkan sebagian hadis, tentu ada khilaf masalah ini. Setiap gerakan ngangkat kedua tangan, mau sujud ngangkat kedua tangan, bangkit dari sujud ngangkat kedua tangan dan seterusnya. Maka kita juga tidak harus wajib untuk mengikuti karena ini tidak berkaitan dengan ketepatan bersama imam atau tidak. Paham? Ya, jadi seperti itu, tidak harus diikuti ya. Ya. Nah, khilaf. Bagaimana kalau imamnya kunut subuh? Apakah makmum mengikuti atau tidak? Maka pendapat yang dipilih oleh para ulama seperti Imam Ahmad, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Utsaimin dan banyak ulama bahwasanya kalau kita makmum imamnya kunut subuh, meskipun kita tidak meyakini kunut subuh adalah sunnah, maka kita harus ikut. Karena itu zahir sekali, nampak. Nampak kita berhenti bersama imam. Imamnya melakukan satu gerakan, melakukan satu dalam apa? Salat tersebut, maka kita ikut. Dan ini fatwa dari jawabannya ikut kunut. Fatwanya siapa? Imam Ahmad. Terus Ibnu Taimiyah. Terus apa? Syekh Utsaimin. Dan banyak masyayikh yang menyatakan demikian. Ini masalah, karena ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah dan posisi kita sebagai makmum. Nah, kita ikut. Jadi kalau kita salat subuh imamnya Allahumma hdina fiman hadait, kita kunut sama seperti dia. Kita amin, amin. Wa atina fima dan seterusnya. Tawallana fiman tawal, kita kunut sebagaimana imam. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah dan ini gerakannya zahir. Ya, pertama ini masalah khilafiyah, bukan masalah bid'ah atau sunnah. Yang kedua, gerakannya apa? Zahir. Sangat nampak sekali jika imam kunut kemudian kita tidak kunut, benar-benar kita menyelisihi imam. Paham? Sangat nampak sekali kalau imam sedang kunut, kemudian kita begini, itu seakan-akan kita menyelisih imam. Padahal kata Nabi SAW, inna maju'ilal imamu liu'tamma bih, fala takhtalifu alaih. Sungguh jadikan imam untuk diikuti, maka jangan kalian menyelisihi. Ya. Ada sebagian ustadz yang berpendapat demikian, mungkin, tapi setahu saya kebanyakan ulama nyuruh untuk apa? Ikut, karena ini masalah khilafiyah. Ya. Imam saja meninggalkan wajib kita ikuti, apalagi melakukan satu perkara yang itu masih masalah khilafiyah. Karena kalau imam tatkala baca Allahumma hdina fi man hadait, benar-benar kita diam seakan-akan kita sedang mengambil posisi tidak jadi makmum di detik itu, di saat itu. Seakan-akan kita tidak jadi makmum dan itu menyelisih sabda Nabi SAW, fala takhtalifu alaih. Maka jangan kalian menyelisihinya dan qadarullah itu masalahnya masalah khilafiyah. Maka saya lebih condong pada pendapat para imam tersebut, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Kalau imamnya makmum kita ikut, imamnya kunut kita juga ikut apa? Kunut. Wallahu a'lam bishawab. Dan antum tidak usah malu-malu untuk ikut kunut ya. Biasanya sholat tidak mau kunut gini, bangga tidak kunut, tahu-tahu orang sebelah sudah tobat dia. Santai aja. Sudah tobat ya.
Bukan masalah tobat-tobatan dah. Fikihnya memang begitu. Dan orang susah untuk ikut keluar. Kenapa? Kebiasaan dia sudah seperti itu bertahun-tahun. Suruh rubah itu namanya rubah kebiasaan itu memang susah. Ya, susah. Tapi ya, saya juga dulu nggak kunut sama. Begitu saya ke Madinah, saya baca-baca buku, oh ternyata suruh kunut malah. Akhirnya saya kunut saat itu. Ya. Orang bilang saya tobat terserah aja. Sudah? Sudah? Dihapus. Tunggu dulu, ada yang foto. Ibu-ibu sudah belum? Ibu-ibu? Belum ada jawaban. Baik, sekarang permasalahan mengikuti imam dalam niat. Hadis tadi ya. Hadis tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih." Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Liyu'tamma bihi. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Diikuti ya. Diikuti. Batin. Kalau zahir jelas, kalau batin bagaimana? Ya. Zahir jelas tadi kata Nabi, fa idza kabbara fakabbir. Kalau dia bertakbir maka apa? Bertakbirlah. Kalau dia sujud maka sujudlah. Tapi dalam batin masalah niat, apakah harus sama? Keumuman hadis, sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, seakan-akan masuk harus diikuti juga, niatnya harus sama, tidak boleh beda niat dalam solat. Tetapi kelanjutan hadis waktu Nabi memperinci jika dia sujud maka sujudlah, jika dia takbir maka takbirlah, seakan-akan yang ikuti hanya yang zahir saja. Antum paham atau tidak? Saya ulangi, coba perhatikan hadisnya kata Nabi, sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Nah, diikuti ini apa? Zahir dan batin atau cuma yang wajib diikuti cuma zahirnya saja? Adapun hadis seakan-akan yang Nabi maksud adalah yang zahirnya saja. Maka Nabi mengatakan jika dia takbir maka apa? Takbirlah. Jika dia sujud maka sujudlah. Dan Nabi tidak berbicara tentang masalah niat. Apakah niat juga harus sama-sama zuhur? Boleh enggak zuhur sama asar berbeda ya. Sehingga sebagian ulama memandang umum. Setelah itu Nabi mengatakan fala takhtalifu alaih, maka jangan kalian menyelisihinya. Dilarang menyelisih zahir dan juga dilarang menyelisih batin. Gara-gara penafsiran hadis ini maka timbullah perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Antum belum paham ya? Paham enggak? Ya. Ya. Asal salat. Ya, asal salat kemudian jenis salat. Kemudian ada atau qadha. Kemudian wajib atau istihbab. Kalau asal salat maka ini semua sepakat ya. Semua ulama sepakat. Sepakat bahwa imam dan makmum maksudnya mana penghapus?
bahwa makmum harus niat sholat sebagaimana imam sholat. Biasa, makmum jangan di belakang imam ikut-ikut tapi dia tidak niat sholat, ya itu jelas tidak sah ya. Memang dia di belakang imam harus niatnya sholat. Jenis sholat ya. Ini ada apakah boleh imamnya sholat asar, makmumnya sholat duhur? Ya, ketika makmum musafir, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh beda. Ada yang mengatakan boleh beda. Ini niatnya beda. Makmum datang, kemudian dia sholat asar, ternyata dia belum sholat duhur. Dia dapat masjid sedang sholat asar. Makmumnya belum sholat apa? Zuhur. Apakah dia boleh sholat di belakang makmum, di belakang imam yang sholat asar sementara dia niat sholat duhur? Makanya ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan hadis ini, bahwasanya imam harus diikuti zahir dan batin. Niatnya pun harus sama. Yang mengatakan boleh, mereka mengatakan boleh beda karena yang dimaksud adalah yang zahir yang diikuti. Faham? Saya ingin jelaskan saja ya. Banyak ulama mengatakan boleh beda ya. Niatnya boleh apa? Beda. Namun ada pendapat ulama atau banyak ulama juga mengatakan tidak boleh. Ya. Demikian juga yang qadha dan ada atau qadha ya. Misalnya imamnya niatnya salat ada, makmumnya niatnya salat qadha ya. Ini juga apakah boleh beda atau tidak? Bagaimana coba bisa? Imam niat qadha, makmumnya salat ada. Bisa aja. Imamnya ketiduran kemarin lupa salat duhur. Dia baru ingat besok, kemudian dia salat duhur dengan niat qadha, apakah makmumnya boleh niat ada? Paham atau tidak? Paham? Maka zahirnya enggak ada masalah ya. Zahirnya boleh ya. Ini juga wajib istihbab ya. Zahirnya boleh. Semua ada khilaf. Ini ada khilaf ya. Ada khilaf. Tapi yang benar boleh dan boleh. Contohnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia salat di Masjid Nabawi jadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia pulang jadi imam bagi kaumnya. Salat dia sebagai imam yang kedua itu niatnya sunnah. Sementara makmum niatnya wajib. Saya ulangi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia salat menjadi makmum di belakang Nabi di Masjid Nabawi. Setelah itu dia pulang ke kaumnya masih nunggu untuk dia jadi imam. Maka dia jadi imam, niatnya bukan wajib lagi karena dia sudah salat apa? Wajib. Dia sunnah sekarang salat. Dia ngulangi salat Isya tapi sunnah untuk mengimami apa? Kaumnya. Kaumnya wajib. Nah, ini ada perbedaan antara sunnah dan wajib ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dirojikan oleh kebanyakan ulama yang muasirin seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwasanya perbedaan niat enggak ada masalah. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah yang zahir. Tidak boleh menyelisih dari siapa? Zahir. Adapun perbedaan niat tidak jadi masalah. Bisa jadi imamnya niat salat zuhur, kita niat salat asar. Imamnya salat asar, kita niat salat duhur. Enggak ada masalah. Demikian juga dalam hadis yang lain, ada dua orang laki-laki, dia sudah salat di Masjid Khaif. Kemudian Nabi SAW berkata, jadi Nabi suruh dia salat, ternyata dia mengatakan, "Shallaina fi rihalina." Ya Rasulullah, kami dia salat di tenda kami atau di tempat kami. Maka Rasulullah SAW berkata, "Idza shallaitum fi rihalikum wa ataitumul qauma wa hum yusallun, fasallu ma'ahum takun lakum nafilah." Kalau kalian sudah salat, kalian datang ke kaum kalian, ternyata kaum kalian lagi salat berjamaah, maka salatlah bersama kalian, maka salat kalian yang kedua ini menjadi sunnah bagi
kalian. Ya. Berarti kalau dia sudah sholat sana, dia datang berarti sholat kedua adalah sholat sunnah. Beda. Tidak ada masalah. Taib. Kita lanjutkan hadis ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza qala sami Allahu liman hamidah." Kalau imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamdu. Ini ada beberapa versi. Ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada Rabbana walakal hamdu. Ada Rabbana lakal hamdu. Jadi Allahumma Rabbana ada waw lakal hamdu. Ada yang lengkap Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ada yang Allahumma tanpa waw, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada tanpa Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Ada yang tanpa waw Rabbana lakal hamdu. Namun lebih baik kita Rabbana wa lakal hamdu karena riwayat Rabbana lakal hamdu tanpa waw ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada yang mensahihkan, yang mendhaifkan. Yang disepakati kesahihannya Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian kalau imamnya sholat dalam kondisi duduk, maka sholatlah kalian juga dalam kondisi duduk. Ini bagi Allah alam bisawab, bagi imam sejak awal sudah duduk. Kalau imam sejak awal sudah duduk, kita sholat duduk. Jangan kita berdiri. Contohnya imam sejak awal sakit, kemudian taruh di depan, dia sudah duduk, sholat di kursi. Maka kita sholat juga duduk, sama seperti dia. Ya. Karena Nabi mengatakan demikian. Fa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajmaun. Kalau dia salat duduk, kalian ikut salat dalam kondisi duduk ya. Tetapi kalau imamnya duduk di tengah jalan, misalnya dia sudah salat awalnya berdiri tapi kemudian tiba-tiba dia sakit dia duduk, maka sebenarnya mengatakan lanjutkan berdiri seperti biasa. Karena duduknya itu datang di tengah salat, bukan dari awal ya. Mereka berdalil dengan kisah Halo. Tes. Mereka berdalil dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu Nabi sakit, Nabi mau sholat. Ternyata Nabi tidak mampu, Nabi pingsan. Kemudian Nabi bertanya, apakah asolan nas, orang sudah sholat? Kata mereka, belum, yantadhirunak, mereka nunggu engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian mandi, dia ingin sholat, ternyata pingsan lagi, tidak kuat. Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka sudah sholat? Kata mereka, belum, mereka menunggumu. Rasulullah SAW bangun lagi, tidak kuat lagi, ingin sholat berjamaah, pingsan lagi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bikum. Suruh Abu Bakar untuk sholat ngimami kalian. Sebagian Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar orang suka menangis. Kalau jadi imam suka menangis. Ya khawatir suara tidak kedengaran di belakang. Tapi Nabi tetap mengatakan, suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Jadi selama Nabi sakit, Abu Bakar jadi imam. Satu hari Abu Bakar jadi imam di Masjid Nabawi. Tahu-tahu Nabi dalam kondisi agak sehat. Maka Nabi maju. Waktu Nabi maju, ternyata Abu Bakar mau mundur jadi makmum, tapi Nabi suruh tetap. Maka Nabi kemudian berdiri di samping Abu Bakar. Nabi sholat duduk, Abu Bakar berdiri. Para sahabat tetap berdiri. Jadi Abu Bakar berimam kepada Nabi, sahabat berimam kepada siapa? Abu Bakar. Dan para sahabat tetap berdiri. Karena imam Nabi jadi imam datang di tengah sholat duduk. Jadi kalau imamnya duduk di tengah-tengah sholat, kita tetap apa? Berdiri. Tapi kalau sejak awal imamnya duduk, karena sakit misalnya, maka kita sejak awal juga duduk. Sebagaimana perintah Nabi tadi. Tayyib, sampai sini aja dulu ya. Kajian kita. Bagaimana dengan orang yang jadi, yang mau tanya silakan ya. Bagaimana orang yang menjadi makmum, kemudian setelah imam selesai, ada orang ngetuk, pegang pundaknya, suruh dia jadi imam. Ini sering terjadi di tanah air ya, tak? Ya. Apakah boleh hal seperti ini? Jadi antum paham kasusnya. Imam sholat, datang orang masbuk.
Setelah imam selesai, dia sholat sendiri. Datang orang belakangan, suruh dia jadi imam. Sebagian bermakmum di belakangnya. Apakah ini boleh? Maka ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Karena dia berubah niatnya dari makmum menjadi imam. Padahal dia sejak awal sudah niatnya jadi apa? Makmum. Perubahan niat dia di tengah jalan dari makmum menjadi imam tidak boleh. Sehingga sebenarnya mengatakan tidak sah. Sebenarnya mengatakan sah, tidak jadi masalah karena merubah niat boleh. Merubah niat boleh. Namun sebagian penjelasan Syekh Utsaimin, ini bukan perkara yang dianjurkan. Tapi kalau terjadi maka tetap sah. Tapi bukan kita menganjurkan tatkala ada orang jadi masbuk kemudian kita paksa dia jadi imam. Kalau dia nggak mau gimana? Kita pertama merepotkan dia, yang kedua memang tidak dianjurkan. Beda kalau kita ketemu jamaah belakangan bikin jamaah kedua karena para salaf dulu tidak melakukan demikian. Para salaf tidak melakukan apa? Demikian untuk masbuk ya, untuk masbuk. Karena masbuk ini dia sudah dapat pahala jamaah. Beda dengan orang datang belakangan dia sholat sendiri, ya ini kita pingin gabung sama dia supaya dia dapat sholat pahala sholat berjamaah. Tapi ini masbuk, dia sudah dapat sholat. Kemudian kita dia untuk imam, maka jangan kita paksa, mending kita tidak usah. Kita bikin imam jamaah kedua, bikin sendiri yang baru. Tapi kalau ternyata terjadi, maka tetap sah, tetap sah. Namun jangan dibiasakan, karena sebagian orang menganggap ini dianjurkan, ya dia sunnahkan, padahal tidak. Doa sebelum salam untuk salat wajib. Iya, doa sebelum salam itu untuk salat wajib dan juga untuk salat sunnah. Tes. Jadi seluruh yang berlaku pada salat wajib berlaku juga pada salat sunnah, dan seluruh yang berlaku pada salat sunnah berlaku juga pada salat wajib sampai ada dalil yang membedakan. Sampai ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan maka hukumnya sama, hukum asalnya sama. Di antaranya dalil menunjukkan kita untuk baca doa sebelum tasyahud, sebelum salam di akhir tasyahud, maka itu berlaku bagi salat sunnah maupun salat wajib. Kalau kita akan salat mutlak setelah wudu, apakah harus langsung salat? Misal mampir ke dapur lihat masakan terlebih dahulu, apa boleh, enggak ada masalah ya. Tapi jangan ke dapur terus buang angin kemudian salat, enggak. Buang ke dapur, kalau buang angin ya wudu lagi, enggak ada masalah. Mau salat mutlak kapan saja. Kalau imamnya tasyahudnya cepat, kita tidak usah baca doa lagi saja. Kita karena disuruh untuk mengikuti apa? Imam. Sunnahnya dia assalamualaikum, ya segera kita selesaikan dan kita assalamualaikum juga. Apabila kita belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam sudah takbir ruku, apakah kita segera ruku ataukah kita selesaikan Al-Fatihah baru menyusul? Kalau ternyata imamnya terlalu cepat, tidak ada tumak ninahnya, maka jangan salat bersama imam seperti ini. Tapi kalau imamnya memang tumak ninah, kita yang terlambat baca Al-Fatihah, kalau dia ruku kita ruku aja. Ya, kecuali kita tahu kadar kita untuk baca Al-Fatihah cepat selesai, ya udah kita selesaikan baru kita ruku, ya. Tapi kalau kita masuk ternyata kita baru baca bismillah, terlambat kita masbuk, terus dia Allahu Akbar, ya sudah kita langsung ruku saja, tidak usah selesaikan Al-Fatihah. Nanti deh kita bahas sujud sahwi belakangan. Nanti ada babnya insyaallah. Jika suami kurang baik bacaan Qur'annya, apakah tetap menjadi imam di rumah dengan istri dan anak-anak? Terus siapa lagi menjadi imam? Yang penting sah. Enggak mungkin istrinya jadi imam. Apakah wanita seorang ibu boleh menjadi imam anaknya yang masih kecil? Perempuan tidak boleh jadi
imam. Anaknya suruh latihan sholat mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau jadi imam, sholatnya tidak boleh ya, karena tidak boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki. Sekedar main-main daripada dia bermain suruh latihan sholat, berarti latihan hukumnya, bukan sedang apa? Sholat. Kapan seorang wanita dikatakan nifasnya dimulai? Apakah saat baik? Kalau dia tatkala mau melahirkan keluar darah dan darah itu berkelanjutan dengan darah kelahiran, maka itu sudah darah nifas ya. Tapi kalau tidak, masih jauh daripada kelahiran, maka itu bukan darah nifas. Tapi kalau darah menjelang kelahiran dan ternyata itu memang berkelanjutan dengan kelahiran, maka sudah dihukum darah nifas. Salat taubat hadisnya sahih atau dhaif? Hadisnya sahih. Salat taubat hadisnya sahih, bagi orang melakukan dosa maka dia disunahkan untuk salat 2 rakaat, disebut dengan salat taubat. Pelaku maksiat seperti pezina, khamar, pemusik boleh jadi imam? Tidak boleh. Tapi seandainya mereka jadi imam, kita salat belakangnya tetap sah. Karena mereka bukan kafir. Tetapi jangan jadikan mereka sebagai imam. Karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, ana sering menjadi musafir. Suatu ketika di masjid setelah sholat, imam berzikirnya tidak sesuai dengan sunnah, bacaannya dengan yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Apakah saya ikuti ataukah saya berzikir di masjid tersebut dengan zikir sendiri yang sesuai dengan sunnah? Iya, kalau kita zikir tidak harus ikut imam, karena imam sudah selesai. Kita zikir sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau imamnya zikirnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, jangan diikuti. Kita zikir sendiri aja sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertanya, silakan. Ya, imamnya kunut terus menerus kita ikuti karena memang mazhab Syafi'iyah demikian. Kunut subuh itu dianjurkan terus menerus setiap hari. Ya. Kalau kita jadi makmum kita ikut. Ya. Iya, ada doanya memang, doa-doa apa tidak, doanya macam-macam. Ya, selama itu diajarkan dalam hadis Nabi maka tidak mengapa. Ahlas sana'i wal majd ahqqu ma qala bihi abdu. Dan ada bacaan yang panjang, bukan cuma Rabbana. Ada lanjutan juga ada. Milu samawati wal ardi min syai'in ba'd. Dan seterusnya. Ya, pertanyaan apa? Wah, saya enggak tahu itu. Saya enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ibrahim wa Musa terus alaihi salam. Alaihi masalam. Saya enggak tahu. Iya, saya tahu. Saya tapi enggak tahu tentang dalilnya. Silakan. Ya kan tidak semudah yang kita bayangkan. Geser-geser DKM-nya ada. Ya sudah. Kita kalau DKM-nya enggak mau digeser ya sudah, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting. Hah? Sering kalau kita di kereta ya, yang naik KRL berhenti terus sholat dan kita tadinya sholat ini kan sholat sunat dulu. Tiba-tiba cokal gitu ikut masa kita akan ya sudah. Nah, apa? Tadi pendapat yang benar, kalau kita niat sholat sunnah tahu-tahu dia ngikut sholat fardu, biarin aja. Sudah, kita sholat aja. Nanti setelah itu kita sholat lagi, sholat fardunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, satu lagi Ustaz. Alhamdulillah, satu lagi. Ini mau nanya bagi yang bagan, yang asal sholat, ijma sepakat bahwa ulama, imam dan makmum, maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya imamnya sedang sholat, makmumnya juga sedang niat sholat, bukan niat main-main di belakang. Oh, ya begitu. Yang keempat Ustaz, bagian keempat. Keempat tadi seperti Mu'adz bin Jabal, dia sholat bersama Nabi, sholat Isya. Dia sebagai makmum, berarti dia sedang sholat wajib.
Setelah itu dia pulang ke kaumnya nunggu dia jadi imam. Berarti dia sholat isya 2 kali. Sholat isya yang kedua ini adalah sunnah bagi dia. Ada niatnya sunnah, makmumnya hukumnya apa? Wajib. Ada khilaf, ada perbedaan niat, tapi enggak ada masalah. Jazakallahu khairan. Ya. Sudah ibu-ibu? Sudah ya? Kasihan bapak-bapak kepanasan. Sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi 2 pekan lagi insya Allah Ta'ala. Ustadz satu lagi Afwan. Boleh. Yang masalah kunut itu Ustadz Ana ragu tadi. Jadi kalau kita ikut kunut itu artinya kita mengangkat tangan ya Ustadz. Karena iya kita kunut sama seperti imam. Oh, karena Ana pernah ikut tapi tangannya Ana nggak angkat. Itu setengah ikut namanya, setengah ikut. Sekarang jazakallahu khair. Ya, sudah demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.